Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pelaksanaan atau DO dalam sistem manajemen mutu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Mutiara Kinaya sebagai pemateri pertama, saya sendiri Febrianti Triandini sebagai pemateri kedua, Leni Lastriana Mulai sebagai pemateri ketiga, dan Farah Nur Fahri sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Kinaya dari kelompok 7 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Pelaksanaan DO dalam Sistem Manajemen Mutu. Baiklah, yang pertama pengertian DO pelaksanaan. Nah, konsep pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap atau selesai. Kemudian secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Windaski tentang apa itu pelaksanaan. Nah, pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan itu bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas saja, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu yang mencapai tujuan kegiatan yang baik. Kemudian, pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian kesan. Langkah yang strategis maupun operasional dan kebijakan menjadi kenyataan guna capai untuk sasaran dari program yang ditetapkan sebagai pemula. Dan kemudian pada tahap ini diperlukan suatu kerjasama dari para anggota dan pimpinan manajerial. Untuk dapat mencapai kerjasama yang baik, diperlukan keterampilan pokok manajerial, yaitu yang pertama keterampilan komunikasi, kedua, keterampilan motivasi, ketiga, keterampilan kepemimpinan, dan yang keempat, keterampilan pengarahan. Kemudian, dalam konsep DO ini kita benar-benar menghindari penundaan. Semakin kita menunda pekerjaan, maka waktu kita semakin terbuang, dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febrianti Triandini. Terima kasih. Selanjutnya, B. Faktor-faktor pelaksanaan. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut. A. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. B. Research atau sumber daya. Dalam hal ini meliputi 4 komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. C. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. D. Struktur birokrasi, yaitu SOP atau standar operating procedure yang mengatur tata dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang aliran memuaskan karena penyampaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga ada keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lain. C. Fungsi dan tujuan pelaksanaan atau DO. Fungsi pelaksanaan menurut Nawawi lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi perencanaan dan pengorganisasian yang baik, kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Sumber daya manusia
yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi dari pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. 2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. 3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. 4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar seluruh pihak tersebut dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Saya Leni Lastriana Hulaya, saya akan melanjutkan materi D dan E. D. Prinsip pelaksanaan atau DO. Prinsip pelaksanaan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang meningkat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan atau pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip pengarahan pada tujuan, 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan, 3. Prinsip kemampuan komando. E. Cara pelaksanaan atau DO. Yang pertama orientasi, yang kedua perintah. Adapun perintah yang dapat berupa yaitu 1. Perintah umum dan khusus, yang kedua perintah lisan dan tertulis, 3. Perintah formal dan informal, dan yang ketiga ada delegasi wewenang. Saya Farah Nurfahri akan melanjutkan materi yang F dan G. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan. Faktor-faktor yang diperlukan dalam pelaksanaan diantaranya ada faktor pendukung terdiri dari kepemimpinan, sikap dan moral, tata hubungan, perangsang, dan supervisi. Kedua ada faktor penghambat, yaitu kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya. Hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat, perilaku, dan hubungan antar manusia. Lanjut, yang G, elemen dari pelaksanaan. Berikut ini adalah beberapa elemen pelaksanaan dalam manajemen. Yang pertama, ada coordinating, adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kedua, ada motivating, merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan. Dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup, maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal. Ketiga, ada communication. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif dan akan menumbuhkan teamwork atau kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan. Keempat, ada commanding. Dalam memberi perintah pun seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah-langkah dan risiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil, karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pemateri sebelumnya, yaitu tahapan pelaksanaan DO. Tahap DO adalah tahap penerapan atau pelaksanaan semua yang telah direncanakan di tahap plan. Tahap DO diimplementasikan dengan mengerjakan apa yang telah direncanakan, melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya, dan memantau proses pelaksanaannya. Pada tahap ini, ambillah keputusan berdasarkan tahap plan, di mana Anda akan melihat problem-problem yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses atau proyek yang Anda kerjakan. Fokuskan perbaikan dan solusi terhadap masalah terbesar saja. PES ini juga melibatkan beberapa kegiatan. Yang pertama, menghasilkan solusi yang mungkin. Kemudian B, memilih yang terbaik dari solusi tersebut, bisa dengan menggunakan impact analysis. Dan yang terakhir, menerapkan atau menguji solusi yang didapat pada skala kecil atau grup kecil atau pada area yang terbatas. Terima kasih. Selanjutnya I, pelaksanaan eksekusi atau solusi perbaikan DO. Pelaksanaan eksekusi dari solusi yang telah disepakati oleh tim perbaikan ada baiknya dilakukan trial.
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat dari kegagalan ataupun keberhasilan dalam pelaksanaan solusi tersebut. Pada pelaksanaan eksekusi, usahakan lakukan dengan tidak permanen sehingga jika menemukan kendala pada solusi yang telah dilakukan, memungkinkan tim perusahaan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dari solusi yang sebelumnya dicoba. Dengan begitu, tingkat kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi bisa meminimalisir di tempat terjadinya permasalahan tersebut yang akan berdampak pada tidak stabilnya produktivitas perusahaan. J. Pelaksanaan dalam perspektif Islam. Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan membaca materi yang implementasi pelaksanaan dalam pengembangan manajemen mutu berbasis KPI. Pelaksanaan manajemen mutu berbasis KPI yang telah dilakukan di unit keasraman SMP SMA Integral Ar-Rahman Boarding School Daun Malang dengan menerapkan pengisian monitoring KPI kepada seluruh santri. Pengisian monitoring ini dilakukan oleh seluruh santri dengan didampingi oleh musyrif kamar. Jadwal pengisian monitoring KPI ini adalah pada jam 20.30 WIB sampai dengan jam 21 WIB. Pengisian monitoring ini dilakukan dengan konsep kejujuran sesuai dengan fakta yang telah dilakukan oleh santri dalam kegiatannya selama 1 hari penuh. Metode pengisian dalam berkelompok pada masing-masing kamar didampingi oleh musyrif kamarnya. Apabila telah dilakukan pengisian oleh santri, maka pendamping kamar akan mengecek hasil pengisian santri tersebut dengan sesuai dengan telah yang dilakukan oleh santri selama 1 hari penuh. Partisipasi santri dalam pengisian KPI cukup signifikan dikarenakan seluruh tim manajemen dan kemusyrifan memberikan pendamping yang sangat baik dalam penerapan pengisian KPI. Secara keseluruhan, partisipasi santri dan pengurus keasramaan sangat baik dalam melaksanakan pengisian KPI dengan artian implementasi teori PDCA yang ada di SMP SMA Integral Ar-Rahman Boarding School Daun Malang dapat dilaksanakan dengan baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.